44 tahun dikelola Yayasan Harapan Kita, Taman Mini Indonesia Indah akan kembali dikelola pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara. Aset negara ini akan terlebih dulu mengalami penataan sesuai dengan Perpres nomor 19 tahun 2021 yang ditekan Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2021 dan berlaku sejak diundangkan 1 April 2021. Salah satu tujuan pengambil alihan adalah meningkatkan kontribusi keuangan dari TMII kepada negara. Juga menindaklanjuti rekomendasi dari temuan sejumlah pihak seperti KPK maupun BPK yang pada bulan Januari 2021 merekomendasikan adanya pengelolaan yang lebih baik. Sesuai Kepres nomor 51 tahun 1977, TMII adalah milik negara. Namun pengelolaan selama puluhan tahun ini diserahkan ke Yayasan Harapan Kita. Dengan terbitnya Perpres nomor 19 tahun 2021, maka penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan Kemensetnek. Berarti berhenti pula pengelolaan yang dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita. Mensesnek Pratikno menjelaskan selanjutnya pemerintah akan menata TMII seperti yang dilakukan di Gelora Bung Karno dan di Kemayoran, sehingga bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat dan juga negara. Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 tentang Taman Mini Indonesia Indah. Namun karena ini ada pemindahan pengelolaan, kami perlu untuk memutuskan masa transisi. Jadi nanti akan dibentuk tim transisi untuk mengelola selama transisi itu. Pratikno juga menjamin selama masa transisi, para staf TMII akan tetap bekerja seperti biasa dan mendapatkan hak. Dalam 3 bulan ke depan, TMII juga masih akan beroperasi seperti biasanya. Kedepannya, TMII diharapkan dapat menjadi taman pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, sarana edukasi, taman kebudayaan berstandar internasional, hingga menjadi jendela budaya Indonesia di mata dunia. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, TMII dari cendana ke negara, itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita terhubung dengan anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Aksanul Kossasi. Selamat pagi Pak Aksanul. Ya, selamat pagi. Apa kabar Pak Aksanul, sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak Aksanul, ini kita langsung saja ke pokok pembahasan. Kemarin akhirnya negara atau pemerintah secara tegas mengambil alih pengelolaan TMII berdasarkan rekomendasi dari BPK. Selain nanti kita akan breakdown lagi kenapa bisa lama sekali, 44 tahun ini dikelola oleh Yayasan Cendana ini ya, Yayasan dari Harapan Kita. Tapi kan rekomendasinya yang disampaikan adalah perbaikan pengelolaan. Ini kan general. Sebetulnya apa yang menjadi poin krusialnya? Apakah memang hanya kontribusi keuangan sajakah atau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang memang harus diambil alih oleh pemerintah atau negara, Pak Aksanul? Ya, selama ini memang Taman Mini itu dikelola oleh Yayasan Harapan Kita sejak tahun 75. Oke. Ya. Dan Badan Pemeriksa Keuangan hanya mengkonsolidasikan pemeriksaan di Seknek. Tidak pernah turun untuk memeriksa fisik sampai dengan detail yang seperti yang dilakukan tahun 2020 kemarin. Karena kami ada Badan Pemeriksa Keuangan, ada Sekretariat Negara, dan juga dari Komisi Pemberantasan Korupsi ingin melakukan pembenahan terhadap aset-aset negara di bawah Seknek. Maka Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan. Apa sih yang terjadi, termasuk juga di Taman Mini, di GBK, dan juga di Kemayoran. Nah, untuk di Taman Mini ini, memang selama ini status tanah itu belum ditetapkan sebagai BMN, sehingga kami Badan Pemeriksa Keuangan meminta kepada Seknek agar statusnya itu dimasukkan sebagai BMN. Itu dulu. Nah, setelah itu pada barang-barang yang di atasnya seperti museum, ada anjungan, ada tugu-tugu, ada kolam, ada bangunan, segera ditetapkan statusnya. Nah, setelah ditetapkan statusnya, kami minta, baru kami masuk kepada pengelolaannya, gitu Cika. Oke, jadi yang kalau sampai memakan waktu sampai puluhan tahun itu memang hal yang menjadi kendalanya adalah status BUMN-nya tadi, atau seperti apa Pak Aksanul? Enggak, sebenarnya memang dikelola Yayasan Harapan Kita, negara
lebih menyerahkan itu kepada Yayasan Harapan Kita. Tapi kan dengan adanya PMK nomor 27, dengan adanya PP nomor 27, maka semua pengguna dan pengelola barang milik negara itu harus memberikan kontribusi kepada negara. Nah, Taman Mini ini tidak demikian. Sehingga menurut Badan Pemeriksa Keuangan, karena ini merupakan barang milik negara, penggunanya Seknek, sementara pengelolanya yayasan, ini tidak tepat. Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan kepada Seknek agar dikelola sendiri dengan sistem BLU misalnya. Oke. Dan mekanisme seperti apa nanti belum ditentukan ya Pak Aksanul? Statusnya mungkin nanti seperti GBK. Kalau GBK dan Kemayoran kan badan layanan usaha di milik negara. Oke. Jadi BLU statusnya, sehingga dia memberikan kontribusi keuntungan kepada negara. Oke. Kalau bicara pengelolaan yang ditemukan BPK sendiri nanti setelah mungkin kita bicara setelah transisi misalnya, ini apa saja yang dibenahi selain memang akan berkontribusi secara keuangan lebih bermanfaat begitu, apalagi yang akan mungkin berubah ketika sudah dikelola langsung oleh negara, Pak Aksanul? Ya, dengan adanya dikelola oleh negara, bahwa semua penetapan, pembinaan, pengawasan itu Seknek betul-betul ada perannya di sana. Penyusunan direksinya, rencana ke depan, bisnis plan, penetapan tarif, pencatatan aset, seluruhnya dikelola oleh negara. Nah, kemudian dengan seperti ini, maka kontribusi terhadap negara, pengguna aset negara, jelas statusnya, jelas ditetapkan oleh kementerian terkait untuk bermanfaat bagi negara. Kalau selama ini negara tidak mendapatkan apapun, padahal itu kan 157 hektar. Artinya cukup luas. Setiap Sabtu Minggu begitu ramai. Dan Seknek tidak bisa masuk kepada operasional keuangannya. Sehingga kalau dikatakan rugi, ya kita tidak punya wakil di situ. Apakah direksi? Karena mereka yang untuk direksinya. Mestinya kan Seknek berperan juga di situ. Iya. Nah, ini kalau bicara mengenai lahan di TMII, ini kan koreksi kalau saya salah, 90 hektar itu kan dikerjasamakan dengan pihak lain begitu. Ini berdampak tidak Pak Aksanul ketika memang ini dikelola oleh negara? Badan Pemeriksa Keuangan. Bahwa di dalam catatan saya ini jelas bahwa untuk anjungan-anjungan daerah, untuk museum, itu memang tidak dikomersilkan, dinikmati oleh para yang hadir karena itu Taman Mini Indonesia. Tapi begitu dikerjasamakan dengan pihak swasta, dengan mitra, mestinya Seknek tahu sebagai pemilik lahan. Mestinya pengelola ini lapor kepada Seknek. Totalnya itu 923.821 meter persegi, artinya sampai 92 hektar. Atau dari total 62% dari total tanah itu dikerjasamakan dengan mitra. Sementara Seknek tidak tahu mitra yang dikerjasamakan itu dengan siapa, hasilnya apa, kontribusinya seperti apa. Nah, ini kan sebagai pemilik lahan, Seknek harus mengetahui hal itu. Hasil Badan Pemeriksa Keuangan di temuan kita bahwa begitu kita kondisikan bahwa tidak didukung dengan perjanjian kerjasama dengan Kemensesnek. Nah, ini yang menurut hemat kami harus segera dibenahi hal itu. Oke, kalau kita bicara tadi ya dikerjasamakan dengan pihak lain. Nah, ini artinya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita itu ada di mana begitu Pak Aksanul? Apakah memang sudah mencapai ranah pidana dan bagaimana menyelesaikannya? Belum. Kita tidak bicara tentang pidana dulu. Kami ingin memperbaiki inventarisasi aset negara sehingga bermanfaat untuk negara. Makanya kami mengundang Seknek pada saat itu, sudah hadirlah Pak Pratik, kami juga mengundang Pak Alex Marata dari Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian kami lihat satu persatu agar ini segera ditetapkan sebagai barang milik negara dan bermanfaat untuk negara, itu dulu. Nah, perihal yang lain ya kita perbaikilah dulu, perihal yang lain itu kan ranah penegak hukum, bukan ranah kami. Untuk termasuk juga dengan informasi tunggakan pajak yang dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita ya, itu
seberapa besar dampaknya kalau sampai dikatakan kerugian negara? Biar nanti itu teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menganalisa hal itu. Kalau perlu hadirnya Badan Pemeriksa Keuangan, kami juga akan hadir ke sana. Kami akan lebih detail melihat aset yang 92 hektar itu nanti yang akan kami lakukan lebih detail. Itu memang tugas Badan Pemeriksa Keuangan. Oke, aset negara lain, Pak Aksanul, yang juga dikuasai oleh pihak ketiga, ini bukan hanya TMII ya. Kalau informasi yang kami dapatkan, ini contohnya adalah Wisma Antara. Betulkah dan bagaimana ini menyelesaikan hal-hal seperti ini? Betul. Oke. Jadi nanti kita diskusikan di momen tertentu. Kalau Wisma Antara itu kami juga melakukan pemeriksaan, di mana saat itu punya LKBN Antara dan saat ini Antara jadi penyewa di situ ya, yang artinya pemilik sekarang sudah menjadi penyewa. Ini juga harus menjadi prioritas karena ini di bawah Kementerian BUMN, bukan di bawah Kementerian Mensesnek. Tapi itu adalah barang milik negara dan aset negara yang harus kita selamatkan. Oke, ini kan beberapa pihak ya Pak Aksanul yang dilibatkan dalam diskusi sebelum akhirnya diputuskan untuk dikelola oleh negara. Ada BPK juga, ada KPK. Nah, untuk transisi nanti bagaimana sinergitasnya untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah begitu, ini baiknya dikelola seperti apa? Apakah memang full dikuasai oleh negara atau dikerjasamakan dengan pihak swasta supaya lebih profesional atau seperti apa? Negara ini sudah punya sistem yang baik. Pada dasarnya kan negara memang tidak bisa berbisnis dengan rakyatnya. Tapi kemudian dibentuklah BUMN. Nah, untuk aset-aset negara ini punya sistem sudah, namanya BLU. Badan Layanan Unit Usaha. Layanan usaha inilah yang dibawa Kemenku nanti menetapkan, karena ini porsinya lebih pada services dan pelayanan kepada rakyat. Nah, hal-hal seperti ini kita udah punya, makanya kami sampaikan ke Mensesnek, dan Mensesnek tepat responnya dengan melakukan hal seperti ini, mendapatkan perpres seperti ini kan berarti hal yang baik untuk perbaikan administrasi aset negara kita saat ini. Oke, kita bicara TMII. Kita sudah punya sistem, jadi nggak usah khawatir dengan BLU. Saya yakin Seknek mampu untuk menjalankan itu. Lihat GBK menjadi lebih bagus, lihat Kemayoran menjadi well-managed sekarang, dan itu adalah bagian dari peran Seknek yang. Pak Aksanul, bicara mengenai TMII, bicara mengenai Taman Mini kan nggak bisa lepas dari yang namanya era Pak Soeharto gitu ya, Presiden Soeharto. Apalagi TMII juga atas inisiasi Ibu Tien Soeharto, tentu tidak bisa dipisahkan itu kan dengan rezim sebelumnya. Ini kan seperti ada persepsi publik akhirnya ada yang menempatkan ini secara politis. Bagaimana BPK dan juga tim ini memastikan bahwa tidak ada unsur politis. Ini memang penindakan hukum yang benar supaya pengelolaan aset negara ini bisa lebih baik, supaya tidak terpecah persepsi publik, bisa seragam begitu Pak Aksanul. Ya, kami mohon dengan sangat ini jangan dikaitkan dengan politis. Ini lebih kepada penertiban aset negara. Kan di situ bagaimanapun ada Masjid Atin yang megah. Gitu. Ide-ide seperti yang dilakukan Bu Tien itu kan untuk negara memang. Nah, kalau dikelola oleh negara apa yang diwariskan oleh Pak Harto dan Bu Tien itu kan beliau menjadi pasti lebih senang. Gitu. Nah, masalahnya sekarang kalau kita bicara untukan, setiap barang milik negara yang dikelola oleh pihak lain kan harus memberikan kontribusi kepada negara. Nah, pengelolaannya pun negara bisa memiliki hak untuk diambil alih pengelolaannya langsung oleh negara. Dan pihak Yayasan Harapan Kita saya lihat tidak ada masalah. Artinya dari beliau sendiri juga sudah menyetujui untuk hal ini bisa dikelola oleh negara. Karena memang ini itu cita-citanya bagus untuk miniatur Indonesia. Dan itu siapapun yang datang ke Jakarta bisa lihat Indonesia dalam skala kecil. Kan? Nah, disitulah tarifnya diperbaiki sehingga nanti tarifnya tidak memberatkan rakyat. Ada beberapa lahan-lahan yang nantinya dioptimalkan untuk kepentingan negara. Ada museum di situ. Itu kan luar biasa Taman Mini ini. Nah, jadi jangan sampai negara ini tidak tahu
terhadap apa yang terjadi di atas barang milik negara. Itu saja concern kita, nggak ada concern politik, dan ini jangan sampai dikaitkan dengan itu. Oke, baik Pak Hasanul, kita lanjutkan ya perbincangan usai jeda di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Morning Talk.